Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Ini ada tulisan Lora Muhammad Ismail Al-Khalil. Kayaknya ini membikin kayak imat wajilat qulubuhum ya. Gemetar hati-hati mereka kayak imat dan pendukung-pendukungnya. Mungkin ini dalam tulisan beliau 14 jam yang lalu saya akan membacakan surat menyurat Habib Alwi Assegaf ke Bonagung dan Syekhuna Khalil Bangkalan. Data indah bersejarah kedekatan kiai dan habaib. Berapa hari yang lalu ada data terbaru terkait jejak sejarah Syekhuna Khalil Bangkalan yang ditemukan di Pasuruan. Sebuah surat kuno yang terkonfirmasi ditulis oleh Habib Alwi bin Assegaf Kebonagung, Pasuruan, teruntuk Syekhuna Khalil, dan surat balasan dari Syekhuna Khalil yang beliau dektekan kepada menantunya yaitu Kyai Muntaha Jengkebuan. Habib Alwi Assegaf adalah seorang ulama besar dari kota Sewun, Hadramaut. Konon beliau datang ke Indonesia bersama Habib Abu Bakar Gresik yang memang sama-sama berguru kepada Sahib Simtuduror Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Satu sosok yang kemungkinan besar menjadi pengikat dan pengakrab antara beliau dan Syekhuna Khalil adalah Kyai Yasin bin Rais, santri dari Habib Alwi sekaligus santri dari Syekhuna. Syekhuna sendiri konon menjuluki santrinya ini sebagai malaikat dunia. Kyai Haji Yasin ini juga merupakan mbah mertua Kyai Hamid Pasuruan. Dalam surat kuno tersebut terlihat jelas harmoni yang sangat indah antara beliau berdua, bagaimana beliau berdua saling menghormati, menghargai, dan saling merendah satu sama lain. Dan hasil pengamatan saya seperti surat tersebut ditulis oleh Habib Alwi dalam rangka menghibur Syekhuna yang sedang tertimpa musibah. Lebih spesifiknya saya kurang tahu, berikut beberapa cuplikan dari surat Habib Alwi. Nakhusu janaba Syekhi Al-Fadil, terus ya. Oke, sampai mina madulun ya. Kami khususkan, dalam artinya seperti ini. Kami khususkan penghormatan ini kepada Hadratus Syekh yang mulia, keturunan orang-orang mulia yang terhormat dan terpilih, yang memperoleh bagian terbesar dari segala kebaikan, yang senantiasa menunaikan tugas-tugas ilmu dan pendidikan. Guru-guru dan teladan kami Muhammad Khalil bin Abdul Latif, semoga Allah menjaganya, melindunginya, dan menganugerahkan kepadanya lebih dari yang beliau harapkan dan cita-citakan juga kepada kami dan kaum muslimin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ini ditulis dari Kambun, Kebon Agung, sebagai permintaan doa, permohonan perhatian, serta pertanyaan mengenai keadaan hadrah yang mulia. Saya berharap bahwa Anda beserta mereka yang dekat dengan Anda, khususnya Al-Akhifillah, Al-Arif Billah, Muhammad Toha, juga keluarga Anda, lingkungan Anda, serta mereka yang memiliki hubungan nasab lahir maupun maknawi dengan Anda, semuanya senantiasa dalam limpahan kelembutan, kesehatan, keselamatan, rasa syukur, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah. Dan jika Anda bertanya tentang keadaan hamba yang fakir ini, keluarganya juga, putra Anda Haji Yasin dan keluarganya, serta saudara-saudara yang lain, maka alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menganugerahkan kepada Anda kesempurnaan kesehatan, keindahan karunia, dan kelapangan nikmat yang penuh disertai keselamatan dan kesejahteraan. Kedua, saya sampaikan pula ucapan selamat hari raya yang penuh kebahagiaan, yaitu Idul Fitri, serta seluruh kaum muslimin tahun demi tahun, masa demi masa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan amin. Sehat, sejahtera, amin. Selanjutnya saya memohon dari hadirat yang mulia untuk berkenan memaafkan banyaknya kelengahan dan kesalahan kami, dan saya mohon ampun kepada Allah dari ucapan tanpa amal. Adapun lisan keadaan hamba yang fakir beserta saudara saya Haji Yasin tak lain hanya mengulang firman Allah, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Maka kapankah datang kabar gembira saya memohonkan ampun untuk kalian? Demikianlah dan wassalam. Pasuruan awal Syawal 1328 ya. Apa jawaban dari Syekhana Khalil yang ditulis oleh menantu beliau Kyai Muntaha?
Nah, seperti ini bisa kalian baca nanti ya. Nah, oke, surat bersejarah ini juga tidak langsung meruntuhkan asumsi-asumsi tak jelas dan bersandar yang diganggukan selama ini bahwa para habaib datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda sebagai bagian dari propaganda. Karena jika benar, yang pertama kali akan menyadari itu adalah para ulama kita yang hidup di zaman Belanda seperti Syekhona Khalil, Bah Hashim dan para ulama lainnya. Bukan Gus Abbas, Kiai Imad dan para tokoh-tokoh PWI lainnya. Faktanya, beliau-beliau yang hidup di masa itu tak ada yang mengultimatum para pengikutnya untuk berhati-hati kepada para Sa'daba Alawi yang datang dari Yaman. Pada akhirnya, untuk siapa saja yang masih berkenan membaca dan mengkaji data-data sejarah yang ada, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Nah, ini suratnya teman-teman. Tulisannya sangat bagus ya, keren ya. Oke. Nanti bisa kalian baca sendiri ya di situs Laura. Oh, suratnya banyak sekali. Oke, itu saja. Mungkin nanti bisa teman-teman baca sendiri di status Laura Ismail Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.